Mudah-mudahan nanti dapat menggugah kita semua sehingga kegiatan di musola kita ini, kita kegiatan ibadah mungkin berjalan. Pada Ustaz Rubirono waktu dan tempat kami sediakan seluas-luasnya. Hayya 'alal falah. Dengan adanya musola ini, mari sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur, karena iko merupakan nikmat bagi kita. Betapa banyak orang-orang di pedalaman sana yang butuh tempat ibadah, kalau tempat mereka yang model iko kohlam menjadi masjid raya gitu. Dalam mereka masih banyak butuh tempat-tempat ibadah. Tempat kita, masjid kita sudah mewah, musola kita sudah mewah, tinggal lagi isinya, kio-kio masyarakatnya menjadi orang yang bersyukur atau tidak kepada Allah. Nah, jadi jangan nanti kalau kita tak bersyukur, Allah ganti nikmat iko dengan keburukan-keburukan. Nah, untuk itulah makanya Imam Al-Ghazali membahas masalah syukur ini. Kata beliau, syukur itu terdiri pada 3 unsur. Lah Bu, ngantuk. Nah, suka jam lagi gitu tutup. Atau nak malam mingguan. Tadi kata Imam Al-Ghazali ada 3 unsur di dalam syukur itu. Yang pertama apa? Unsur ilmunya. Seseorang harus mengerti ilmunya. Ilmunya di situ apa maksudnya? Bahwa seseorang harus paham segala nikmat yang diberikan kepadanya. Nikmat yang didapat itu merupakan anugerah pertolongan dari Allah kepada kita. Jangan sampai diingkari. Jadi jangan nanti kita dapat kelebihan, dapat harta kekayaan, dapat kesehatan, dapat ketampanan, dapat pangkat dan lain sebagainya, kita merasa bangga diri. Iko karena kecodikan ambo, iko karena ambo model iko karena ambo uangnya model iko. Nah, jangan sampai lupa. Kenapa? Di situ ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam pepatah, dalam bahasa sehari-hari orang menyebut yang kita dapatkan, kehebatan kita, kesuksesan kita bukan karena kehebatan diri kita, tapi di situ karena Allah yang mudahkan jalan kita. Nah, jadi jangan coba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, iko yang perlu kita tahu, nikmat itu merupakan anugerah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apalagi unsur yang kedua kata Imam Al-Ghazali, unsur hal keadaan. Apa maksud unsur hal dan keadaan itu? Orang itu bersyukur harus menunjukkan rasa puas, rasa gembira dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jangan ditutup-tutupi. Syukur 3 huruf. Shin, apa lagi Bu? Kaf, Ra. Apa artinya? Syukur itu membuka, mengakui, memperlihatkan. Syukur ika lawannya kufur. 3 huruf. Kaf, Fa, Ra. Apa arti kufur itu? Menutupi, mengingkari. Kalau dia berkaitan dengan nikmat, mengingkari nikmat, disebut dengan kufur nikmat. Kalau dia mengingkari Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, disebut dengan kafir. Hurufnya sama. Kafaro yakfuru. Kalau nikmat yang diingkarinya kufur, kalau Allah dan Rasul yang diingkarinya menjadi kafir. Jadi
Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, antara syukur dengan kufur akan saling berhadap-hadapan. Artinya apa? Ketika posisi kita tidak bersyukur, maka artinya kita berada pada posisi kufur. Kufur. Dan apabila kita berada pada posisi kufur, itu artinya menunjukkan kita tidak bersyukur, karena akan berhadap-hadapan. Syukur artinya membuka, mengakui. Kufur itu artinya menutupi. Iko yang disebutkan dalam ayat yang umum kita baca. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan kutambah, dan siapa yang kufur, maka azabku sangat pedih. Jadi dua-dua kata itu, syukur dan kufur, ada di dalam ayat itu. Jadi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita terhindar daripada sifat kufur. Tapi kalau kufur dipatut-tutan, maunya deh kita kawan kita tadi lalu kepada kafir. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, itu unsur yang kedua kata Imam Al-Ghazali. Lalu unsur yang ketiga apa? Syukur itu adalah unsur amal perbuatan. Maka kalau kita bersyukur, tunjukkanlah amal perbuatan kita yang disukai oleh sang pemberi nikmat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara ayat yang selalu kita baca, hafal kita, keluar itu biasanya paling populer setahun sekali pada saat Idul Adha. Apa katanya? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah berikan nikmat yang banyak kepadamu. Lalu bagaimana cara kita? Fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Jadi apa? Bersyukur kepada Allah itu unsur yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, mesti terlihat amal perbuatannya yang baik-baik yang ditujukan kepada sang pemberi nikmat. Jadi kau jangan sampai berubah. Syukur bukti dengan perbuatan. Nah, apabila kita ingkar daripada nikmat Allah, ingat unsur yang kedua tadi, bisa jadi harta yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, apa-apa yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita bisa saja ditukar oleh Allah dengan bentuk yang lain, dengan bentuk keburukan-keburukan. Kenapa? Seorang hamba tadi tertutup hatinya, tak mau mengakui bahwa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu kepadanya. Tertutup hatinya, tak dikojokannya ibadah, jauh dari Allah dengan nikmat yang diberikan. Allah akan tukar nikmat itu dengan berupa keburukan-keburukan. Makanya kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, mengapa kita perlu bersyukur? Karena dengan bersyukurlah kita mampu menikmati apa yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Apa Bu? Dengan bersyukurlah kita mampu menikmati apa yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Coba tidak bersyukur. Coba bayangkan kalau kita jauh dari syukur kepada Allah. Berapa banyak kebun kota kita terasa sedikit. Kenapa? Kita selalu mengejar yang lain, yang ada tak bisa kita nikmati. Betapa enak tinggal di rumah kita, tapi kalau tak bersyukur sempit rasanya. Kita selalu mengincar kenikmatan yang lain sehingga lupa menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kata Imam Al-Ghazali tadi, nikmat itu perlu juga kita nampakkan,
kita perlihatkan. Itulah bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Perlu juga kita nikmati. Jangan karena kita selalu mengejar yang lain, mencari yang lain, padahal nikmat itu sudah banyak diberikan Allah dalam kehidupan kita. Akhirnya apa? Yang di sana belum tentu dapat, yang sudah ada tak bisa kita nikmati. Itulah kalau kita jauh dari bersyukur kepada Allah. Maka bersyukur itu artinya apa? Kita menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat itu terasa manfaatnya bagi kehidupan kita. Harapan kita bersama pada malam hari ini, musala ini menjadi semangat baru bagi kita dengan mengisinya, dengan memerdayakannya, dengan rajin kita ke sini, kita isi dengan pengajian-pengajian, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ini merupakan rasa bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi renungan bagi kita bersama, dan kita harap mushola ini tempat lahirnya orang-orang yang hebat nantinya, terutama anak-anak kita yang mengaji di sini. Amin ya rabbal alamin.